Selamat pagi Sobat Pelaporan Lingkungan. Kali ini yuk kita praktek tentang Speed 2024. Mulai dari data di logbook, lalu kita masukkan satu demi satu ke Speed 2024 sampai mendapatkan fast tonic-nya. Ikuti video ini sampai habis. Masih terkendala dalam pengisian Speed 2024, yuk praktek Speed 2024 di Simple. Tonton video ini sampai habis. Kalau kita memiliki data logbook seperti ini, masuk bulan Juli, Agustus, September, masuk limbahnya dengan jumlah 20, 5, dan 5 kilo. Ini data logbook di limbah B3 guys. Bagaimana mengupload data logbook ini di Speed 2024. Kita buka Simple guys. Tampilan Simple seperti ini. Langkah pertama yang harus kita lakukan ialah membuka aplikasi Simple. Lalu klik menu Speed. Ini tampilan Speed versi 2022 guys. Backgroundnya masih berwarna merah. Karena data di logbook itu yang kita masukkan di bulan Juli, maka kita upload di Speed 2024. Dari Speed 2022 kita menuju ke Speed 2024 guys. Di sebelah kanan atas ada logo rantai. Di situ ada tampilan menuju ke Speed 2024. Tampilan Speed 2024 seperti ini guys. Backgroundnya hijau. Lalu kita masukkan data tadi di Speed ini. Oh ya guys, catatan pengisian data limbah B3 ini. Satu, semua jenis limbah sudah diupload di menu pendaftaran limbah B3. Kedua, legalitas atau izin lintek sudah diupload. Ketiga, fasilitas, dimensi, dan titik GPS sudah diupload. Keempat, sudah terkoneksi penghasil dan pengangkutan. Dan kelima, sudah terkoneksi penghasil dengan pengelola dan mengupload MOU kerjasama pihak ketiga. Apa artinya dalam pengisian di Speed 2024 apabila ada terkendala, maka cek 5 poin di atas ya guys. Yang kita praktekkan guys adalah Speed 2024. Artinya data yang di logbook adalah data dari Juli 2024 sampai hari ini. Data yang sebelum Juli 2024 menggunakan Speed 22 ya guys. Apabila masih ada kesulitan dalam memasukkan data di Speed 2024, dapat konsultasi gratis guys. Klik link di bawah ini ya guys. Kita lanjut. Di dalam Speed 2024 untuk memasukkan data ini kita menuju ke menu limbah B3 lalu ke pencatatan dihasilkan. Ini hal penting ya guys, dari limbah B3 lalu kita masukkan di pencatatan dihasilkan. Tampilan pencatatan dihasilkan seperti ini guys. Kita isi data-data di logbook tadi di dalam Speed ini, di pencatatan dihasilkan. Yang harus kita isi kode limbah B3, kemasan, tanggal dihasilkan, jumlah limbah B3, dan apakah dilakukan penyimpanan atau tidak. Yang jadi catatan di sini, jumlah limbah B3 harus sesuai dengan pengisian di menu pendaftaran limbah B3 guys. Artinya di menu pendaftaran limbah B3 kita masukkan jumlah per tahun, dan di sini kita masukkan per bulan. Apabila mengalami kendala seperti ini, ada peringatan, kita bisa
lakukan: satu, bisa klik lanjutkan, kedua, bisa cek kembali jumlah limbah B3 di menu pendaftaran limbah B3. Setelah kita masukkan dihasilkan, kita ke tabel data, guys. Tabel data, lalu di bagian penyimpanan, disimpan dan lanjut ke penyimpanan. Untuk menuju ke menu pencatatan penyimpanan. Setelah melakukan itu, kita akan masuk ke menu pencatatan penyimpanan. Tampilan menu pencatatan penyimpanan seperti ini, guys. Data yang dari pencatatan dihasilkan, setelah melakukan langkah tadi, otomatis masuk ke pencatatan yang dihasilkan. Setelah itu kita akan menuju rencana pengangkutan. Tampilan pencatatan rencana pengangkutan seperti ini, guys. Apa yang kita lakukan setelah masuk ke pencatatan rencana pengangkutan, kita klik limbah B3 yang disimpan, lalu periode penyimpanan. Setelah itu muncul data-data yang kita masukkan tadi di menu limbah yang dihasilkan, limbah yang disimpan, otomatis masuk ke sini, guys. Kita masukkan jumlah sesuai dengan jumlah yang disimpan. Setelah kita masukkan data jumlah yang diangkut sama yang seperti yang disimpan, lalu klik simpan. Setelah itu kita menuju ke pencatatan penyerahan pengelolaan. Tampilan menu ini seperti ini. Data yang kita masukkan, klik jenis limbah B3-nya, lalu tanggal dihasilkan, tanggal periode penyimpanannya. Kita pilih semua data yang akan dikelola apabila limbah tersebut semua dikelolakan ke pihak ketiga. Setelah kita pilih semua, langkah berikutnya ialah lengkapi data penyerahan pengelolaan. Penyerahan pengelolaan kita pilih jenis pengelolaannya. Ini tergantung jenis izin dari pihak ketiganya, nama perusahaan pengelola, pengangkut, modal pengangkutan, alat pengangkutan, pengangkut sama dengan pengelola, ya atau tidak. Ini tergantung dari pihak ketiganya, guys. Setelah masuk ke pencatatan pengelolaan, kita akan mendownload manifest. Di sini di bagian bawah ada bagian tempat kita mendownload manifest. Setelah memasukkan semua data di pencatatan pengelolaan, kita koordinasi dengan pihak ketiga untuk dapat melanjutkan proses Pastoniknya. Setelah pihak ketiga menerima data dari penghasil, maka kita akan menuju ke bagian menu manifest. Tujuan dari menu ini adalah untuk mendownload Pastonik atau manifest elektronik. Tampilan menu pencatatan penyerahan manifest seperti ini, guys. Ini yang masih kosong. Lalu kita isi jenis limbah B3-nya, lalu klik cari, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita lengkapi penyerahan dan di-download Pastoniknya. Berikut penjelasan kami mengenai Speed 2024. Mudah-mudahan video ini bermanfaat sehingga sangat membantu dalam praktek
memasukkan data-data di Speed 2024. Apabila suka video ini, dapat subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu di video-video berikutnya.